Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku dalam pandangan psikologi umum. Apa sih pengertian dari perilaku dalam pandangan psikologi? Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Misalnya seperti menangis, berlari, dan juga berbincang. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Yang pertama, bentuk pasif, tanpa tindakan nyata atau konkret. Perilaku ini sifatnya masih tertutup, terjadi dalam individu sehingga tidak bisa diamati secara langsung. Seperti berangan-angan, berpikir, dan berfantasi. Yang kedua, bentuk aktif, dengan tindakan konkret. Perilaku aktif disebut dengan respon eksternal atau bersifat terbuka. Perilaku ini bisa diamati secara langsung karena tindakan nyata. Contohnya, bekerja, membaca buku, memasak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama yaitu biologis. Dalam faktor ini, perilaku manusia akan sangat mempengaruhi dan juga dengan situasi serta lingkungan di mana dia berada. Contohnya saja ketika kita merawat anak dan juga adanya motif biologis lain yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua, kontrol perilaku pribadi. Kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Yang ketiga, emosi. Emosi inilah yang membuat mood mempengaruhi segala hal yang kita lakukan. Yang keempat, sikap. Suatu ukuran tingkat kesuksesan seseorang terhadap perilaku tertentu. Sikap juga sangat mempengaruhi perilaku seseorang, di mana di dalamnya terdapat tingkah laku atau tindakan seseorang, persepsi, dan juga cara berpikir seseorang dan merasa bahwa yang dilakukannya berkaitan dengan sebuah situasi. Yang keempat, norma sosial. Selanjutnya, menentukan perilaku manusia. Yang pertama, pembentukan perilaku dengan kondisionik atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri, seseorang dapat berperilaku seperti yang diharapkan. Yang kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian insight. Perilaku ini atas dasar pengertian dari dalam diri seseorang dan kesadarannya. Yang ketiga, pembentukan perilaku dengan model. Model pembentukan ini sebagai contoh terpenting atau menjadi patokan dalam seseorang yang bisa ditiru. Selanjutnya, konsep perilaku dalam psikologi. Skinner menurut Noto Atmojo mengatakan bahwa dalam perumusan sebuah tingkah laku dapat dilakukan dengan berbagai respon dan juga reaksi dari adanya stimulus atau rangsangan dari luar. Menurut Frederick Herzberg, penentu utama dari munculnya motivasi sebuah kondisi tempat kerja upah kualitas pengawasan dan pengakuan. Menurut Petty Kokopio, evaluasi umum yang dibuat oleh manusia terhadap dirinya sendiri. Menurut Chief, Bogardos, Lapierre, dan Gordon Allport, pemikiran dan juga sikap merupakan sebuah ancaman dari kesiapan dalam melakukan reaksi pada suatu objek dengan cara tertentu. Berikutnya, teori perilaku manusia. Teori insting. Perilaku yang innate, perilaku bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Teori intensif. Perilaku organisme disebabkan karena adanya intensif. Teori dorongan. Bahwa organisme ini mempunyai dorongan atau drive tertentu. Teori atribut. Menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku seorang. Teori kognitif. Teori yang mengatakan seseorang harus memilih perilaku mana yang baik dan buruk. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.